Selamat malam Bapak, perkenalkan nama Heribertus Tade, NIM 2003030086, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Bab 1. Fragmen dari Simmels Life and Mind. Georg Simmel lahir di Berlin pada tanggal 1 Maret 1858. Ayahnya seorang partner yang terkenal di pabrik coklat, meninggal saat Georg masih kecil. Seorang teman dari keluarga, pendiri penerbit musik internasional, diangkat sebagai walinya. Dia meninggalkan Simmel banyak uang yang memungkinkan dia untuk menjalani kehidupan sebagai seorang sarjana. Simmels ibu temperamental dan mendominasi. Setelah lulus dari gimnasium, Simmel masuk ke Universitas Berlin pada usia 18 tahun untuk belajar sejarah. Terlepas dari pengaruh Mommsen padanya, dia segera beralih ke filosofi. Kemudian dia menemui Lazarus dan Steinthal, pendiri Volker Psikologi, sebagai guru terpentingnya, tapi dia juga belajar dengan Harms and Scheler atau filsafat, dengan Bastian psikologi, dengan Droysen, Siebel, Treitschke, Grimm, dan Jordan atau sejarah. Sebagai minor kedua dalam ujian doktoralnya, dia memilih bahasa Italia abad pertengahan dan mendapat penghargaan dari Petrarch. Sosialitas sebagai bentuk permainan masalah etis dan solusi mereka. Keramahan juga muncul sebagai bentuk permainan dari etika kekuatan dalam masyarakat konkret. Secara khusus, ada dua masalah keramahan yang harus diselesaikan dengan kekuatan ini. Salah satunya adalah fakta bahwa individu harus berfungsi sebagai bagian dari kolektif yang dia hidup. Tetapi itu pada gilirannya ia memperoleh nilai dan peningkatannya sendiri dari kolektif ini. Fakta lainnya adalah kehidupan dari individu adalah rute kolektif ini. Fakta lainnya adalah kehidupan dari individu adalah rute bundaran untuk tujuan tersebut dari seluruh tetapi kehidupan keseluruhan. Pada gilirannya memiliki hal yang sama berfungsi untuk tujuan tersebut dari individu tersebut. Keramahan transfer karakter serius, seringkali tragis, dari masalah-masalah ini ke dalam permainan simbolis dari alam bayangannya yang tidak mengenal friksi. Karena bayangan menjadi apa adanya, tidak dapat bertabrakan. Individu dan masyarakat di pandangan kehidupan abad ke-18 dan ke-19. Individu dan masyarakat pada abad ke-18 dan abad ke-19, pandangan sebagai contoh sosiologis, filosofis, kehidupan individu sebagai dasar konflik antara individu dan masyarakat. Masalah masyarakat yang benar-benar praktis adalah hubungan antara kekuatan dan bentuk individu dan kehidupan individu. Pertanyaannya bukan apakah masyarakat hanya di individu atau juga di luar mereka, atau bahkan jika kita menghubungkan hidup dengan benar hanya untuk individu dan mengidentifikasi kehidupan masyarakat dengan anggotanya, kita harus mengakui adanya konflik antara keduanya. Salah satu alasan konflik ini adalah kenyataan bahwa pada individu itu sendiri, elemen sosial sering menjadi fenomena tertentu yang disebut societe. Societe mengembangkan kendaraan dan organnya sendiri dengan klaim yang diperintah secara individu dihadapkan oleh pihak alien. Alasan kedua hasil dari aspek lain dari kewarisan bagian-bagian dan merasakan salah satu dari ini sebagai diri yang tepat. Namun, setiap bagian dapat bertabrakan dengan yang lain dan dapat
berjuang untuk kekuasaan atas tindakan individu. Kapasitas ini menempatkan manusia sejauh dia merasa dirinya sebagai makhluk sosial menjadi hubungan yang sering bertentangan dengan mereka di antara impuls dan kepentingannya yang tidak dilalui oleh aktor sosialnya. Dengan kata lain, konflik antara masyarakat dan individu. Egoisme individu versus kesempurnaan diri individu sebagai nilai objektif. Formulasi yang disajikan menurut saya untuk menggambarkan kontras antara kedua pihak yang jauh lebih komprehensif daripada pengurangan adatnya ke dikotomi egoisme altruisme. Di satu sisi, upaya individu untuk keutuhan munculnya sebagai egoisme yang kontras dengan altruisme darinya yang memesan dirinya menjadi masyarakat sebagai selektivitasnya. Namun di sisi lain, pencarian masyarakat adalah egoisme yang melakukan kekerasan terhadap individu untuk kepentingan dan utilitas banyak, dan yang sering membuat spesialisasi individual yang sangat satu sisi dan bahkan atrofi. Akhirnya, dorongan individu terhadap kesempurnaan diri belum tentu merupakan ekspresi egoisme. Ini mungkin juga merupakan ideal objektif yang tujuannya sama sekali tidak berhasil dalam hal kebahagiaan dan personal secara pribadi di tetapi nilai super pribadi yang direalisasikan dalam kepribadian. Sosial versus manusia. Panggung yang dicapai oleh interpretasi yang disajikan tentu melampaui kontras adat antara egoisme dan altruisme seperti yang telah saya tunjukkan. Tapi bahkan interpretasi ini tidak dapat menyelesaikan kontras dasar antara individu dan masyarakat, dan kontras terkait yang berkaitan dengan konten yang sama, tetapi mata air dari pandangan dunia utama lainnya disarankan oleh analisis modern dan konsep-konsep sosiologis tertentu. Demikian pembahasan saya. Terima kasih Bapak.